Selamat datang di SMP Negeri 3 Ngamprah, sekolah ramah lingkungan, ramah anak, sekolah yang berinovasi dalam ilmu pengetahuan. Sekolah yang berdiri pada tahun 2009. Selain berada di lokasi yang sangat strategis di Jalan Bukit Permata Raya, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Lingkungan sekolah yang hijau, asri dan nyaman membuat peserta didik senantiasa merasa tenang dalam kegiatan aktivitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah, walaupun cuaca di luar sedang hujan, kita harus tetap semangat. Sebelum melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Baik Delvio, silahkan pimpin doa. Siap. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kiranya hari ini siapakah ada yang tidak hadir di antara teman-teman kalian? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Kebersihan kelas sudah dibersihkan tadi? Sudah. Kolong-kolong mejanya? Sudah bagus, nanti kalau kotor ada nyamuk gigit bahaya lagi ya. Beri tepuk tangan hebat. Belajar bersama teman-teman dan guru. Hebat, 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 hebat. Yes, luar biasa. Tepuk tangan dong. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, peserta didik harus mampu memahami pengertian perdagangan antar pulau atau antar daerah dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah dengan tepat. Dan yang kira-kira sebelum belajar dimulai nih, masih ingat materi yang telah lalu? Tentang apa ya? Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi. Boleh lebih keras lagi? Pelaku ekonomi. Adakah yang tahu arti dari pelaku ekonomi? Boleh angkat tangan dulu. Ya. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Kira-kira ada berapa ya pelaku ekonomi? Ada apa saja itu? Ada rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan luar negeri. Ya, pengertian perdagangan. Kira-kira perdagangan itu apa ya? Nah, boleh dilihat kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang berdasarkan kesepakatan. Kalau tidak sepakat tidak akan terjadi perdagangan. Kamu mungkin kalau beli di pasar, siapa yang pernah ke pasar? Pasti ada proses tawar, menawar, harga. Ada kesepakatan kan? Kalau ada kesepakatan berarti kalian boleh beli. Kalau tidak, nggak jadi nggak jadi. Ya, nggak boleh ada unsur pemaksaan, baik produsen ataupun konsumen. Karena di sini juga perdagangan itu mengkaitkan kejujuran adalah modal utama ya, baik produsen atau konsumen. Karena mereka ini sebagai mitra dagang ya. Kalau tanpa itu semua ya rusaklah ya. Karena di sana juga di perdagangan ada undang-undangnya ya. Kemudian kita lihat lagi dalam perdagangan itu ada beberapa. Ada perdagangan antar daerah, negara atau internasional ya, luar negeri. Yang antar daerah, kita akan membahas hari ini tentang perdagangan antar daerahnya saja. Kita lihat apa itu perdagangan antar daerah.
oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau berkebutuhan keberadaan pada daerah dengan suatu batas supaya negara akan secara bersama-sama. Oke, kita lihat perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga dalam suatu daerah dengan lembaga daerah lainnya. Jadi di sini hanya dibatasi dalam satu wilayah saja atau satu negara. Karena ini perdagangan antar daerah, bukan antar negara. Kalau antar negara nanti kita bisa dengan negara-negara lainnya dalam bekerja sama. Kalau antar daerah ini hanya kesepakatan daerah berdasarkan negaranya saja. Selanjutnya, nah di sini ada tujuan perdagangan. Ada dua. Satu, dua. Kita lihat di memperoleh keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Kira-kira keuntungannya yang seperti apa ya? Jika kita memproduksi barang kita sendiri, maka keuntungannya juga akan lebih banyak, lebih besar ya. Nah, ini dari selisih harganya. Jadi lebih baik memproduksi atau beli? Tergantung kalian melihat dari sisi mana, produsen atau konsumen. Ya, kalau sebagai produsen ya kalian ya harus dalam produksi ya lebih menguntungkan yang memproduksi ya. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Dilihat jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang semakin banyak tersebar di berbagai daerah. Artinya seperti apa memperluas jangkauan pasar itu? Dari satu pasar ke pasar yang lain. Dari daerah satu ke daerah lain. Kalian ingin membuka cabang baru, kalian ingin memperluas perdagangan kalian karena proyek kalian banyak sekali. Nah, ini bisa konsumen juga bisa diuntungkan. Yang tadinya di daerahnya tidak ada sumber daya yang diproduksi ya, akhirnya kita bisa beli. Kan ada produsen yang memasoknya ya. Nah, ini jangkauan pasarnya lebih luas, lebih lebar ya, banyak keuntungannya. Yang mendorong, kira-kira faktor pendorong perdagangan itu juga ada dua. Yang pertama adalah perbedaan Faktor produksi yang dimiliki. Kedua, Perbedaan tingkat harga antar daerah. coba kalian lihat di sana ada gambar apa itu? Sayur-sayuran, karena setiap daerah tidak sama produksinya. Sumber daya alamnya, daerah pegunungan identik dengan sayur-sayuran, daerah pegunungan ya. Kalau kita di mana dataran rendah pasti akan saling berbeda keunggulan komparatifnya ya. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Kenapa ya Bu, di daerah saya harga 1 kilo tomat itu cuma 5.000, tapi di daerah yang lain kok 10.000? Apa yang melatar belakanginya? Tadi transportasinya harus dihitung ya. Iya kan? Ya akan membedakan daripada tingkat harga penjualannya ya dari daerahnya. Berikutnya, manfaat dari perdagangan. Nah, ada 3 manfaat yang kita dapatkan. Terlihat sampai gitu. Oke, yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Tadi sudah jelas sekali ya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas ya. Jadi produksi terus lebih banyak ya. Ketiga, memperoleh kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi, setiap daerah kalau misalkan dalam sumber daya alamnya tidak terpenuhi, maka akan dipenuhi oleh daerah lainnya. Dan itu juga akan membuka kesempatan lapangan pekerjaan, ya. Akhirnya apa? Akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dan negara pun akan terbantu. Jadi, tingkat pengangguran juga sedikit. Kita berdagang dari daerah satu ke daerah yang lain, itu manfaat perdagangan. Kita akan menciptakan produk yang sebanyak-banyaknya, yang seluas-luasnya. Baik, satu lagi ada penguatan materi dari tayangan video ya. Ini juga hampir sama. Uish, tunggu ya. Hampir sama. Perdagangan atau perniagaan. Nah, kita langsung ke bagian tahap ini, pengertian daripada perdagangan ya. Atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan antar daerah atau antar pulau terlaksana jika penduduk atau lembaga di sebuah pulau atau sebuah daerah melakukan perdagangan dengan penduduk atau lembaga di pulau atau daerah lainnya.
dengan jumlah pulau sebanyak 13.000 pulau, maka perdagangan antar pulau atau antar daerah sangat mudah terjadi di Indonesia. Tujuan perdagangan antar pulau saat ini sudah cukup sering dilakukan jual beli online dengan cara mentransfer uang dan mengirimkan barang melalui jasa kurir. Dengan menggunakan teknologi internet, seorang penjual di Aceh dapat dengan mudah menawarkan barangnya kepada para calon pembeli di Pulau Jawa. Namun, masih banyak daerah di Indonesia yang masih menggunakan cara perdagangan tradisional. Berikut ini adalah tujuan dari perdagangan antar pulau. 1. Memperoleh keuntungan. Setiap kegiatan perdagangan ditujukan untuk memperoleh keuntungan finansial. Seorang penjual menjual barangnya ke konsumen dengan harga sedikit lebih tinggi dari harga pembelian, yaitu dari distributornya. Selisih antara harga beli dan jual setara dengan harga yang diperoleh penjual. Swasta dan badan usaha milik negara membuka lebih banyak lowongan kerja. Oke. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum. Oke. Wah, seru nggak lihat videonya? Seru ya, kan hampir sama dengan yang tadi yang ditayangkan ya. Nah, sekarang tugas kalian setelah mengamati dari tayangan video, adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ya? Dari video yang sudah ditayangkan, kira-kira apa sih ciri-ciri perdagangan? Kira-kira ciri-ciri dari perdagangan. Boleh bantu, tadi kalian melihat apa saja tuh? Adanya apa saja? Transaksi, jual, beli. Ya, ada apa lagi itu? Adanya perbedaan sumber daya alam dari daerah satu dari daerah yang lain. Jadi perbedaan dengan sumber daya alam. Ada produsen, ada konsumen. Ya, yang tadi kalian dilihat dari tayangan video. Ya, jadi saling melengkapi dalam kebutuhan sumber daya alamnya. Ya, jadi dari daerah satu ke yang daerah yang lain. Gitu. Ya, ada 6 orang per kelompok. Duduknya yang nyaman. Dikasih nama sama kelasnya ya. Namanya semuanya dituliskan. Boleh ditulis di kelompok. Yang mau pakai Canva silakan, pakai handphone, pakai laptopnya silakan dibuka. Ini sayang, tolong. Boleh, Bun? Boleh. Boleh ya. Silakan diisi LKPD-nya 10 menit lah, jangan lama-lama. Silakan berdiskusi bersama teman-temannya. Kira-kira apa saja yang harus siapa lagi? Bukan rumput yang bergoyang ya. Lihat searching, boleh googling ya. Oke? Ya, kalau nggak bisa boleh. Boleh ya, step by step. Kasih nama semuanya per kelompoknya, ada 6 orang. Tulis semuanya 6-6-nya ya. Kiranya ada yang belum dipahami, silahkan bertanya kembali kepada Ibu. Kira-kira apa ya? Kalau bongkar muat barang di mana nih? Di laut, di perairan? Ya. Oh, di sana 4. Oke, 5. Oke, keren ya. Tunjukkan kreativitasmu. Nanti yang ke depan hanya 2 orang ya, karena terlalu banyak kalau berenam.
pulau. Perdagangan terjadi karena apa tuh prosesnya? Prosesnya kira-kira apa, Del? Penentuan kebutuhan, faktor kebutuhan. Kenapa tuh dengan kebutuhannya? Kira-kira gimana ya manusia itu menentukan kebutuhannya? Karena adanya perbedaan kebutuhan. Masing-masing manusia mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Tapi jika keinginan itu tidak terpenuhi akan seperti apa? Pasti akan mencari. Kayaknya dicari kan? Tapi nggak boleh stres kalau nggak terpenuhi ya. Oke, iya dong, semangat. Oke, proses. Kalau tujuan mungkin kalian sudah paham ya. Tujuan perdagangan. Dan ini perdagangan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita juga tentunya ya. Apalagi ini pemasukan untuk daerah kan besar. Apalagi daerahnya kalau yang besar-besar. Jawa masukin sumber daya alamnya ke Sulawesi. Jadi kalau yang tidak ada sumber daya alamnya bisa terpenuhi. Sulawesi ke Kalimantan. Yang paling ngebedain tadi tingkat harga ya. Nah tadi transportasi. Nah ini juga kan sebagian dari alat yang digunakan untuk transportasi. Itu agak lumayan memakan waktu dan udah waktu, tenaga, harga pun akan berbeda ya. Komplit. Oke, lanjutkan. Kalau sekarang udah enak ya, perdagangan menggunakan sistem tukar apa itu ya? Pakai tukar apa? Uang. Pakai uang. Kalau dulu, zaman dulu pakai barter. Jadi pakai barang sama barang ya. Sekarang lebih simple ya, asal ada alat tukarnya ya, ada uang kalian bisa beli sesuatu. Silang masuk. Gak ada perdebatan ini. Ada perdebatan gak? Biasanya kalau diskusi suka debat kan lebih seru. Berdasarkan kesepakatan bersama ya hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan juga nggak? Perkenalkan, nama saya Delvio. Saya Haidar. Kami berdua di sini untuk mempresentasikan tugas Jangan mikir dong. tugas IPS tentang perdagangan antar pulau. Selamat menyaksikan. Oke, jangan lupa diklik. Tepuk tangan dulu dong. Untuk temanya perdagangan antar pulau, pasti udah pada tahu lah ya. Nggak tahu kan, belum dikasih tahu. Apanya? Kan Judulnya, belum dikasih. Oh gitu. Oke, lanjut. Perdagangan antar pulau yaitu perdagangan yang merujuk pada kegiatan jual beli barang dan jasa antar pulau yang dilakukan di wilayah negara Indonesia
Kegiatan ini melibatkan pertukaran komoditas antar pulau yang dilakukan secara teratur dan bersifat keterlanjutan. Terus? Oke, lanjut. Di dalam perdagangan antar pulau ada yang namanya kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah proses pengiriman barang dan jasa dan suatu negara ke negara lain untuk tujuan komersial. Ya, hal ini bertujuan untuk mendapatkan devisa dan nilai tambah bagi perekonomian negara. Nah, Ceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau atau daerah. Proses terjadinya perdagangan antar pulau dilatar belakangi oleh faktor pendorong ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam di setiap pulau karena faktor geografis maupun faktor lainnya. Empat, apa manfaat apa tujuan mereka melakukan kegiatan perdagangan antar pulau atau daerah? Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat, maka kawasan perdagangan menjadi lebih luas. Ini akan menyebabkan jumlah permintaan dan produksi barang meningkat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Apa manfaat melakukan perdagangan antar pulau atau daerah? Mendorong perkembangan iptek ke arah yang lebih baik. oke. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Apa manfaat perdagangan antar daerah katanya? Manfaat perdagangan Agak dekat. Manfaat perdagangan antar daerah ada 3, yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Jadi di situ adanya perbedaan produk antar daerah. Yang kedua, meningkatkan produktivitas yang menyebabkan permintaan terhadap produk menjadi meningkat. Ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Oke. Ada lagi? Oke, cukup. Boleh ditutup dulu deh. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-temannya yang sudah kreatif membuat karyanya. Wah, luar biasa sekali ya. Berikutnya adalah setelah menayangkan beberapa tayangan dari LKPD teman-teman kalian, sekarang kalian akan melaksanakan kegiatan menjawab soal 5 uraian ya. Cukuplah 5 menit ya. Nanti langsung dikumpulin kasih nama. Nanti kita akan melihat kesimpulan dan refleksi ya. Ada 6 orang, tolong dibagi ya. Masing-masing 6 orang. Tolong dibagikan. 10.35 ya. Oke, silakan dibagikan. Ditulis namanya. Oke, silakan hanya sendiri-sendiri ya, kerjasamanya tadi diskusi aja.
Ibu yang ambil ya. Sama LKPD-nya ya. Oh, oke. Satu kelompok satu biar gampang. Perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang ekonomi yang baru. Kemudian dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Dan selanjutnya bisa membuka jalur perdagangan antar daerah atau antar pulau tertentu dan dapat mengoptimalkan sumber daya alam dan produk lokal kepada untuk meningkatkan pendapatan. Kira-kira kita refleksikan dulu. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Materi tentang? Coba suaranya yang keras. Perdagangan antar daerah atau antar pulau. Apa saja di dalam materi tersebut? Ada tujuan daripada perdagangan antar daerah. Ada manfaat perdagangan antar daerah. Kemudian ada apa lagi? Faktor pendorong perdagangan antar daerah. Nah, semuanya ini saling keterkaitan, saling berkesinambungan. Semoga dari apa yang kalian dapat hari ini bermanfaat dan nantinya bisa kalian kembangkan. Semoga jadi wirausahawan nih. Kalau sudah melihat kayak gini ya, proses perdagangan yang sangat memukau kan dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Jadi saling melengkapi. Ya, demikianlah anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan dapat kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan. Semoga menjadi pendorong kalian, penyemangat kalian dalam pembelajaran. Oke, jangan lupa ya tugas membaca minggu depan tentang perdagangan antar daerah. Oh, daerah, kirain lupa. Antar negara. Delvio, silakan kita akhiri dengan berdoa bersama. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan hebat dong. Keren. Udah bingung ya? Udah selesai. Terima kasih.